Indonesia Petang hadir menjumpai Anda Minggu 5 Januari 2025 bersama saya Maya Karim. Dan saya Adi Priyatmoko. Klik Indonesia Petang kami awali dengan topik utama. Program makan bergizi gratis akan serentak dimulai Senin 6 Januari 2025 besok. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meresmikan AI Center di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Badan Gizi Nasional menyatakan persiapan program makan bergizi gratis tengah berjalan. Program tersebut akan diselenggarakan pada 6 Januari besok. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan nantinya program akan digelar di setiap provinsi seluruh Indonesia. Fokus awal dari program makan bergizi gratis ini adalah anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Terdapat 4 target utama program ini, yakni pelajar dari PAUD hingga SMA, kemudian balita, ibu hamil, serta ibu menyusui. Uji coba program makan bergizi gratis pemerintah telah dilakukan di sejumlah daerah di Republik Indonesia. Menu makanan selama uji coba pun beragam, dengan jumlah kalori yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi. Selain itu, Dadan mengatakan untuk anggaran program MBG ditetapkan sebesar Rp15.000 per anak. Hal ini sesuai dengan hitungan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Namun, jika terdapat daerah yang anggarannya kurang dari Rp15.000 per anak, maka kelebihan akan dikirim ke daerah-daerah yang membutuhkan anggaran lebih besar. Dadan mengatakan pada program MBG ini pihaknya akan membeli bahan baku yang selanjutnya akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Sementara menu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menu nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan. Pada bulan Januari, MBG akan menyasar kepada 3 juta anak sebagai penerima dan pada bulan berikutnya akan ditambah. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar bahan baku untuk program makan bergizi gratis berasal dari dalam negeri dengan melibatkan koperasi hingga badan usaha milik desa. Langkah ini dilakukan untuk mendorong perekonomian lokal. Presiden Prabowo Subianto mengerahkan jajarannya agar menggunakan bahan baku untuk program makan bergizi gratis berasal dari Indonesia, khususnya desa-desa untuk mendorong perekonomian lokal dan bukan dari impor. Hal ini disampaikan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi usai rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Bogor pada Sabtu 4 Januari 2025. Budi Ari merinci pihaknya akan melibatkan ribuan koperasi untuk menyukseskan program unggulan pemerintah. Budi Ari mengatakan telah mendata sebaran desa yang memproduksi beragam komoditas untuk menyokong program makan bergizi gratis. 1.923 koperasi disebut telah siap menampung dan berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis. Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, ya, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Nah, bahan bakunya bukan impor. Ya. Dari koperasi apa Pak Presiden? Koperasi ada data kita sudah menyampaikan dari 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis. Ada datanya kok. Itu termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Menteri Koperasi Budi Ari juga menyebut terdapat desa yang berkontribusi menghasilkan berbagai kebutuhan seperti jagung, ikan nila, hingga melon. Hal ini telah masuk dalam 20% dana desa yang dianggarkan untuk ketahanan pangan.
Besok Senin 6 Januari 2025, program makan bergizi gratis akan serentak dimulai ke sekolah-sekolah. Sebanyak 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur mandiri disiapkan pemerintah untuk menyukseskan program ini. Dan untuk mengetahui kesiapan SPPG, kita terhubung melalui daring dengan penanggung jawab dapur Kebayunan, Mbak Novia Ayu. Selamat petang, Mbak Novia. Selamat petang, Mbak Maya. Baik, terima kasih sudah bergabung Mbak Novia. Bagaimana kesiapan SPPG di Tapos Depok hingga sejauh ini? Sejauh ini insya Allah kami siap melaksanakan untuk program makanan bergizi gratis untuk besok, Mbak. Kurang lebih persiapan kami sudah 100%. Baik, mungkin bisa diceritakan persiapan yang sudah dilakukan ini tahapannya seperti apa saja untuk penyiapan menu besok? Iya. Memang menu kebetulan setiap dapur sudah ada ahli gizi yang memang sudah disediakan oleh BGN, dan kami dari mitra selalu berkoordinasi dengan ahli gizi untuk persiapan menu. Jadi untuk menu memang nanti dari setiap dapur ini berbeda-beda, Mbak Maya. Kebetulan diklasifikasikan dari SD, dari balita, SD, SMP, SMA itu memang menunya berbeda-beda, Mbak. Di migramasinya juga pun berbeda, kandungan gizinya itu sudah disesuaikan dari kebutuhan masing-masing tadi, Mbak. Oke, baik. Mbak Novia, berapa porsi makanan yang disiapkan per harinya dan apa saja menu yang disiapkan? Mungkin boleh disampaikan menu yang ada di dapur yang di Tapos. Ya, kebetulan memang untuk di Tapos ini kita mungkin bisa dikatakan paling besar ya, Mbak. Kebetulan 16.000 pack per hari untuk 39 sekolah. Begitu, Mbak Maya. Dan kebetulan untuk persiapan menu tadi sudah disampaikan, kebetulan ada 5 dapur. Nah, khusus kebetulan dapur 1 sampai 1, 2, 3, dan 5 kebetulan dengan menu yang sama karena memang rata-rata siswanya adalah SD, begitu Mbak Maya. Nah, kebetulan untuk dapur 5 itu adalah SMP dan SMA. Jadi memang menunya berbeda. Ada 2 menu yang kami siapkan, Mbak, sesuai kebutuhan yang disediakan oleh ahli gizi, begitu Mbak Maya. Baik, Mbak Novia, lalu bagaimana pelibatan masyarakat dalam program makan bergizi gratis di Tapos? Ya, kalau pelibatan masyarakat memang dari persiapan bahan baku sampai SDM-nya memang 100% kami melibatkan masyarakat. Contohnya, Mbak, penyediaan bahan baku. Kebetulan besok itu ada menu bayam, Mbak. Kebetulan sayurnya bayam. Dan memang di SPPG Kebayunan ini letaknya di perkampungan, Mbak. Jadi ada perumahan masyarakat, di belakangnya ada perkebunan dari masyarakat. Nah, dari bahan baku misalnya bayam tadi kami mengambil dari beberapa petani langsung di sekitar sini, Mbak. Dari SDM hampir 90% kami memang melibatkan masyarakat dari Kampung Kebayunan ini, Mbak, yang memang totalnya kalau 5 dapur tuh kurang lebih ada 230 orang, Mbak Maya. Terus misalnya dari telur, kalau memang ada peternak, kebetulan kami memang dekat ya, Mbak, dari kampung ada peternak ayam dan telur, jadi kami ambil dari peternakan yang terdekat dari sini. Jadi dari pengolahan persiapan sampai SDM-nya sampai distribusinya memang kami melibatkan dari masyarakat di sini. Driver yang melakukan distribusi itu kami memang melibatkan dari warga sini, Mbak. Baik, jadi dari awal hingga nanti proses distribusi melibatkan seluruhnya masyarakat setempat. Lalu Mbak, bagaimana teknis untuk distribusi ribuan makanan? Tadi jumlahnya ada 16.000 packs makanan hingga sampai kemudian kepada siswa sebagai penerima. Ya, kebetulan sendiri BGN sudah menentukan setiap dapur itu adalah harus ada 2 unit mobil untuk melakukan distribusi. Satu dapur itu maksimal memang memasak atau mengolah bahan baku itu 3.000. Penerimanya adalah 3.000, jadi ada 3.000 paket makanan yang kami siapkan yang didistribusikan di beberapa sekolah. Dalam satu dapur ada 2 mobil
2 mobil untuk pengantaran. Bagaimana proses pengantaran 16.000 ini bisa terdistribusi dengan baik? Kebetulan kami dari Mitra dan dengan BGN dalam hal ini direpresentatifkan oleh teman-teman SPPI, kami berkoordinasi Mbak. Jadi alur itu sudah diatur sedemikian rupa, misalnya kebetulan untuk kami ada 3 kali pengiriman. Misalnya kalau PAUD, TK itu kan kebetulan jam 8 sudah harus dikirim makanannya. Untuk SD kebetulan jam 9.30 memang diminta kami harus sampai dari sekolah. SMP, SMA di jam 11. Jadi memang sudah diatur sedemikian rupa dari mempertimbangkan jarak, mempertimbangkan waktu pengiriman, termasuk bagaimana menempatkan ompreng itu ke dalam mobil yang diatur sesuai dengan rute tadi, Mbak Maya. Jadi setiap pengiriman itu sudah diatur sedemikian rupa sesuai dengan aturan BGN, ketentuan BGN, dan memang disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Begitu Mbak Maya. Baik Mbak Novia, ini kan baru akan berjalan besok, namun bagaimana sesungguhnya persiapan ataupun rencana yang akan dilakukan oleh SPPG untuk keberlanjutan dari program ini untuk sepekan ke depan, sebulan dan beberapa bulan berikutnya? Yang pasti Mbak, kalau dari SPPG Kebayunan harapannya adalah dengan adanya dapur ini memang membantu masyarakat ini baik secara penghasilan. Otomatis kalau penghasilan meningkatkan, perekonomian di sini hidup ya Mbak. Jadi harapannya memang SPPG Kebayunan ini bisa membantu perekonomian di masyarakat sekitar sini Mbak. Karena yang dulu misalnya nih Mbak, ibu-ibu hanya di rumah mengurus anak, sekarang sudah punya pekerjaan untuk menjadi seorang packer. Nah itu kan memang menjadi penghasilan ibu-ibu yang kedepannya jangka panjang harapannya khusus di masyarakat sekitar SPPG Kebayunan meningkatkan perekonomian di daerah Depok ini Mbak. Baik, harapannya bisa meningkatkan perekonomian lokal. Terakhir Mbak Novia, apa saja mungkin tantangan selama penyiapan program ini? Karena walaupun dimulainya besok, tapi sesungguhnya kan beberapa waktu sebelumnya sudah ada uji coba. Kalau kendala pasti Mbak, dari kendala itu ada evaluasi untuk penyempurnaan. Walaupun kalau dibilang sempurna, pasti nggak ada yang sempurna ya Mbak, tapi mendekati kesempurnaan tadi. Kendalanya pasti adalah menyesuaikan jam yang kalau di kami Mbak, kebetulan itu betul-betul variasi penerima makanan bergizinya itu tadi SD, PAUD, SD, SMA. Nah, ya kendalanya mungkin terkait jam distribusi. Tapi setelah kita melakukan uji coba, kebetulan khusus Mitra Mandiri kami sudah melakukan uji coba 2 kali. Dan bersama dengan BGN itu 1 kali. Nah, dari hasil beberapa kali uji coba kami melakukan penyempurnaan. Dan sejauh ini, alhamdulillah itu sudah bisa kami laksanakan, kami melakukan penyempurnaan terkait kendala-kendala itu Mbak Maya. Baik, dari sejumlah uji coba tentunya sudah dilakukan perbaikan untuk menyukseskan besok hari pertama pemberian makan bergizi gratis di wilayah Depok. Terima kasih Mbak Novia Ayu sudah bergabung di Klik Indonesia Petang. Salam sukses untuk besok Mbak. Saudara, Klik Indonesia Petang akan kami lanjutkan usai kumandang azan maghrib untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammad wasilatal wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudah alladhi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Variety show paling seru, ragam segmen yang asik, performance musik, dan ngobrol bersama bintang tamu. Awal namanya kan naik nih, emang sering cover-cover ya? Panjang apapun kalau emas cukur yang potong aku ikhlas. Bersama host Doli Sapri dan Nexa Paisan. Kenapa kepikirannya abu-abu batu? Cover. Seblak Show, serunya blak-blakan. Senin sampai Kamis, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda kembali bersama kami, Klik Indonesia Petang. Badan Gizi Nasional menyatakan ada 190 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi yang siap beroperasi untuk program makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis yang akan dimulai aktif di awal tahun ini yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan, sudah ada 190 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk program makan bergizi gratis yang akan mulai aktif di awal tahun ini yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. 190 SPPG tersebut nantinya akan menjadi dapur untuk memasak makanan yang akan dibagikan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Program tersebut merupakan salah satu program unggulan yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Angka 190 tersebut datang dari sejumlah peminat atau mitra yang tercatat di total 181 kecamatan yang terdaftar. Tidak seperti kecamatan lain yang memiliki satu mitra, Kecamatan Tapos di Depok, Jawa Barat, dan Kecamatan Ngemplak di Boyolali, Jawa Tengah memiliki lebih dari satu mitra, yakni masing-masing 5 dan 4 mitra. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan total titik lokasi SPPG terbanyak. Dari 53 kecamatan yang terdaftar,
Terdapat total 57 titik lokasi SPPG bekerjasama dengan satuan koperasi, yayasan, hingga perusahaan perseorangan terbatas. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Slipi, Palmerah, Jakarta Barat tengah bersiap untuk mendistribusikan makanan bergizi gratis pada Senin 6 Januari 2025. Untuk mengetahui informasinya disampaikan Muhammad Sawal. Selamat petang Sawal, seperti apa kesiapan dapur umum di sana? Ya, selamat petang Adi. Jika kami memantau di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Palmerah, Jakarta Barat ini sudah siap tentunya untuk menyuplai persiapan makan bergizi gratis ini akan dilaksanakan esok 6 Januari 2025. Di tempat kami berada saat sekarang ini Adi, itu adalah di SPPG Palmerah, Jakarta Barat. Kami akan mengajak Anda Adi dan Saudara untuk melihat persiapannya sejauh mana untuk menyuplai atau memasak makanan bergizi gratis yang akan disuplai di sekitar daerah Palmerah, Jakarta Barat ini, di mana SPPG Palmerah, Jakarta Barat ini sendiri akan menyuplai sebanyak 11 sekolah besok hari tentunya, dan persiapan hari ini sudah dimulai tadi sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat, akan berlangsung selama 8 jam persiapannya, yaitu untuk persiapan pemotongan sayur, tahu, ayam potong tentunya juga telah disiapkan tadi, juga sebanyak 12 karung beras sudah sampai. Persis di belakang saya saat sekarang ini Adi, ini adalah kompor di mana akan digunakan untuk memasak seluruh menu yang telah disiapkan pada hari ini untuk dimasak. Nah, sedangkan untuk pemasakannya sendiri Adi dan Saudara akan dimulai nanti sekitar pukul 1 dini hari hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat atau jam 9 pagi proses pemasakannya ini Adi. Memang untuk saat sekarang ini di SPPG tempat kami berada saat sekarang ini sejumlah pekerja sudah mulai bekerja, yaitu mulai dari pemotongan ayam, sayur, dan beberapa perlengkapan lainnya juga sudah disiapkan. Dan dapat kami informasikan juga Adi dan Saudara bahwasanya untuk masuk ke dalam lokasi ini juga harus steril. Kami harus menggunakan APD seperti yang saya gunakan sekarang ini, yaitu adalah pelindung kepala ini dan juga handscoon tangan untuk menjaga kesterilannya. Bisa saya perlihatkan saat sekarang ini Adi di tempat kami melaporkan saat sekarang ini, di mana para pekerja tengah terlihat memotong ayam untuk akan dimasak malam nanti, itu sekitar pukul 1 dini hari hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ada sekitar 50 pekerja yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Jakarta Barat ini. Dan dapat kami kabarkan juga Adi dan Saudara bahwasanya untuk menu besok yaitu ada nasi, ayam goreng kremes, tahu goreng tepung, tumis kacang panjang, dan juga ada buah jeruk. Untuk menu ini Adi setiap harinya akan berganti, berbeda, dipastikan tidak akan sama dengan menu-menu sebelumnya. Tidak hanya di titik sini saja Adi, kami juga bisa memperlihatkan beberapa titik lainnya untuk melihat kesiapan para pekerja untuk menyalurkan atau mendistribusikan makan bergizi gratis yang digagas oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ini Adi dan Saudara. Dan ada sebanyak 2.987 porsi yang akan dipersiapkan untuk besok akan disuplai. Ada 2 tahapan untuk penyuplaiannya Adi, di mana jam 6.30 akan disuplai ke tingkat TK dan SD untuk kelas 1, 2, dan 3. Sementara untuk pukul 9 waktu Indonesia Barat akan disuplai ke SD tingkat kelas 4, 5, dan 6, dan juga untuk SLTP tentunya. Sementara itu Adi, dapat kami informasikan juga bahwasanya seluruh menu ini tentunya sudah sesuai atau sudah sesuai koordinasi dengan ahli gizi. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio Adi.
Terima kasih Muhammad Sawal melaporkan langsung dari Palmerah, Jakarta Barat. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG khusus Kebayunan 4 mengaku siap menjalankan program makan bergizi gratis. Sejumlah persiapan terus dilakukan untuk menghasilkan 15.000 peks makanan bergizi per hari. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi khusus Kebayunan 4 terus berupaya untuk mendukung program makan bergizi gratis. Penanggung jawab Dapur Mitra Badan Gizi Nasional Bayunan 5 Dapur, Yudi Samhana memastikan kesiapan dapur 1 hari menjelang pelaksanaan makan bergizi gratis. Yudi Samhana mengatakan sejumlah persiapan telah dilakukan. Di antaranya pemeriksaan kebersihan dapur, jumlah bahan pokok yang akan dimasak, hingga proses penyaluran makanan. Di sini ada 5 dapur, itu kita dapat jatah untuk menyalurkan minimal 15.000 porsi, 15.000 sampai 16.000 porsi, karena satu dapur 3.000 porsi. Ya, jadi untuk menunjang dari distribusi itu kita siapkan semua dari equipment peralatannya, tempatnya, transportnya, ya, pendistribusiannya, semua sudah kita siapkan. Kepala Juru Masak Dapur Mitra Badan Gizi Nasional Bayunan 5 Dapur, Jo memastikan menu yang dipersiapkan tidak memiliki masalah. Jo mengatakan sudah memiliki data alergi yang dimiliki murid. Kita menghindari dari alergi, terutama menghindari seafood yang kira-kira mereka itu, anak-anak kecil itu takut alergi. Jadi kita siapkan itu untuk makanan yang kira-kira benar-benar buat mereka bergizi, jadi menghindari itu. Kalaupun ada nanti yang alergi, itu kita pisahin dari portioning mereka. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi khusus Kebayunan 4 memiliki 5 dapur. Penanggung jawab Dapur Mitra Badan Gizi Nasional Bayunan 5 Dapur, Yudi Samhana, mengatakan satu dapur dapat menghasilkan 3.000 makanan per hari. Ia berharap makan bergizi ini dapat bermanfaat untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Saudara, besok program makan bergizi gratis akan dimulai. Program janji kampanye Presiden Prabowo Subianto ini menyasar 82,9 juta penerima di seluruh Indonesia, mencakup ibu hamil, anak balita, dan siswa sekolah dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Bagaimana menu program makan bergizi gratis ini? Berikut kami rangkum dalam infografis selengkapnya. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan sudah ada pelaku usaha yang mendaftarkan diri menjadi mitra pemerintah dalam program makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional menyediakan kuota sebanyak 28.000 pelaku usaha yang akan bermitra dengan pemerintah. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pemerintah menyiapkan banyak kuota bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menjadi mitra pemerintah dalam program makan bergizi gratis. Kuota sebanyak 28.000 pelaku usaha yang akan bermitra dengan pemerintah. Namun saat ini sudah ada sekitar 13.000 lebih orang yang mendaftarkan usaha untuk menjadi mitra.
Tim Pokja Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Niken Gandini menjelaskan program makan bergizi gratis pada 3 bulan pertama, pemerintah akan memberikan makan gizi gratis sebanyak 3 juta porsi. Lalu pada bulan April meningkat 6 juta. Sebelumnya untuk melaksanakan program ini, pemerintah membuka kesempatan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia untuk bekerja sama. Pendaftaran kemitraan tersebut menggunakan sistem agar bisa terkendali. Pendaftaran kemitraan makan bergizi gratis dilakukan secara daring melalui laman resmi yang telah disediakan oleh Makan Bergizi Gratis. Registrasi diklaim tidak dipungut biaya apapun. Kapuspen TNI Mayor Jenderal Haryanto menyebut TNI akan membantu dalam program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya TNI akan membantu pendistribusian bahan makanan ke wilayah sasaran termasuk daerah terpencil. Program makan bergizi gratis akan dilaksanakan pada 6 Januari 2025. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, program makan bergizi gratis akan dijalankan di berbagai daerah di Indonesia mulai 6 Januari. Kapuspen TNI Mayor Jenderal Haryanto menyebut TNI akan membantu dalam program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. TNI akan membantu pendistribusian bahan makanan ke wilayah sasaran termasuk daerah terpencil. Lalu, operasionalisasi satuan pelayanan pemenuhan gizi yang mempersiapkan makanan bergizi untuk sekolah-sekolah dan ibu hamil. Dan ketiga, monitoring dan evaluasi untuk memastikan program berjalan sesuai target. Sebagai langkah awal, TNI akan meluncurkan 100 lokasi dapur pada 2 Januari 2025 dengan total 514 lokasi yang sudah disiapkan di tanah milik TNI. Lalu 351 kodim TNI AD yang terlibat dalam mendukung program makan bergizi gratis. Kemudian 14 lantamal TNI Angkatan Laut serta 41 lanut TNI Angkatan Udara juga dilibatkan. Kementerian Pertanian mulai melakukan vaksinasi massal serentak. Mohon maaf saudara, kami ulangi informasi terkait dengan program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada Senin 6 Januari 2025 dan dilakukan serentak di seluruh daerah. Saat ini sejumlah daerah tengah mempersiapkan dapur umum yang dibangun oleh pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional. Persiapan program makan bergizi gratis di Kota Depok, Jawa Barat yang akan dimulai pada Senin 6 Januari 2025 telah mencapai 90%. Bahkan secara khusus pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional membangun gedung SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai dapur umum yang berlokasi di Jalan Cilangkap RT 2 RW 11, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Di dapur umum SPPG, Depok telah dilengkapi berbagai alat masak dan makan seperti kompor, kuali, panci, tempat makan stainless, hingga mobil operasional untuk mengantar makanan ke sekolah-sekolah yang dituju. Di tahap awal SPPG, Kota Depok menyiapkan 3.000 porsi makan bergizi gratis yang dibagi menjadi 2 rentan waktu, yakni jam 8 pagi dan pukul 11 siang, yang akan dibagikan kepada siswa sekolah dasar di 10 sekolah dasar yang ada di Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Juru Masak SPPG Kota Depok, Mustafa Kemal menjelaskan, proses masak akan dilakukan 2 kali, dimulai pada Senin dini hari untuk jadwal MBG pagi dan Senin subuh untuk MBG siang hari dengan melibatkan 50 warga sekitar yang didominasi ibu-ibu sebagai juru masaknya. Di Magelang, Jawa Tengah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Magelang menargetkan porsi makan bergizi bagi siswa di Kota Magelang dapat menyentuh sekitar 3.000 siswa. Adapun anggaran untuk program MBG di Kota Magelang berasal dari Badan Gizi Nasional, yakni Rp10.000 per porsi. Kota Magelang merupakan salah satu dari 100 kota atau kabupaten di Indonesia yang ditunjuk untuk melaksanakan makan bergizi gratis untuk masyarakat. Nantinya menu yang disediakan per porsi mencakup kebutuhan kalori yang sesuai bagi para siswa, mulai dari sumber protein hewani, protein nabati, serta sayuran, susu, dan buah-buahan. Sedangkan untuk proses memasak akan dilakukan mulai Senin pagi dan langsung didistribusi makanan dengan sistem yang ketat. Karena setelah dimasak, makanan harus disajikan dalam waktu kurang dari 4 jam untuk memastikan kualitas dan kesegarannya.
dan dapat hadir bersama-sama. Sementara itu di Malang, Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Malang telah siap mengimplementasikan program dari Presiden RI Prabowo Subianto di sekolah swasta maupun negeri. Seperti halnya program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di SDN 1 Batu Retno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 120 siswa-siswi menerima 1 kotak makanan yang berisi nasi putih, ayam tumis saus tiram, sayur, buah, dan susu. Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, mengatakan bahwa kegiatan program makan bergizi gratis ini merupakan kali ke-6 yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang. Kegiatan ini akan terus dilaksanakan di sejumlah sekolah lainnya di Kabupaten Malang guna menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Malang siap dalam mengimplementasikan program dari Presiden RI Prabowo Subianto. Pada pelaksanaan program makan siang bergizi gratis yang rencananya digelar mulai tanggal 6 Januari 2025 untuk di wilayah Kabupaten Malang diharapkan berjalan lancar demi mencetak generasi yang sehat untuk menuju Indonesia Emas 2045. Presiden Prabowo Subianto akan membuat sekolah rakyat khusus untuk anak-anak dari kelompok keluarga tidak mampu. Konsep sekolah rakyat akan seperti boarding school atau sekolah asrama sehingga gizi siswa dapat terjamin. Pemerintah Indonesia berencana membangun sekolah rakyat yang dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu dan tergolong miskin ekstrim. Program ini akan berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, usai rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Bogor pada Jumat 3 Januari 2025. Caimin menjelaskan program sekolah rakyat ini akan diuji coba di 3 lokasi di wilayah Jabodetabek. Pak Presiden juga ingin membuat sekolah khusus untuk anak-anak yang tidak mampu tapi masih di bawah naungan orang tua, dibina langsung khusus dalam sekolah rakyat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa sekolah rakyat ini akan dioperasikan tanpa memungut biaya dari siswa. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan uji coba dan evaluasi terhadap sekolah rakyat ini agar program dapat berjalan dengan optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meresmikan Pusat Pengembangan Teknologi Artificial Intelligence di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Menkomdigi berharap adanya AI Center dapat meningkatkan penggunaan teknologi dalam bidang ketahanan pangan, kesehatan, agribisnis, logistik, hingga manufaktur. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan Artificial Intelligence Center atau teknologi kecerdasan buatan di Universitas Brawijaya sudah memiliki fasilitas yang luar biasa. AI Center dihadirkan untuk mendukung kegiatan penelitian dengan pengembangan dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan di berbagai bidang. Menkomdigi Mutia berharap kehadiran AI Center di Universitas Brawijaya dapat mendorong peningkatan penggunaan teknologi AI dalam bidang ketahanan pangan, kesehatan, agribisnis, logistik, hingga manufaktur. Mutia Hafid juga mengatakan bahwa negara masih kekurangan orang-orang dengan kemampuan digital. Ia mengatakan upaya untuk menghadirkan lebih banyak sumber daya manusia dengan kemampuan digital membutuhkan kolaborasi antar perguruan tinggi dan pemerintah. Pesan kepada AI Center Universitas Brawijaya ini yang tadi kita sudah lihat memiliki fasilitas yang luar biasa. Kami tentu juga akan mendorong supaya nanti outputnya juga luar biasa, Pak Rektor, termasuk aplikasi-aplikasi kecerdasan artifisial yang amat membantu misalnya di bidang ketahanan pangan dan juga tadi di bidang-bidang lainnya itu bisa di. Sementara itu, Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo berharap kehadiran AI Center dapat mendorong peningkatan kegiatan penelitian bersama para mitra untuk mengembangkan AI. Ribuan penumpang arus balik libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 terus berdatangan di Terminal Kalideres, Jakarta Barat.
Kepala Terminal Bus Akap Kalideres, Revi Zulkarnain mengatakan kedatangan jumlah penumpang arus balik Nataru terus meningkat. Satu persatu bus angkutan Nataru mulai berdatangan ke dalam Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat pada hari ini. Ratusan pemudik dari sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera baru tiba di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Tidak hanya yang baru saja kembali ke Jakarta, namun ada pula ratusan warga masyarakat yang juga akan pulang kampung usai libur perayaan Natal dan Tahun Baru di Jakarta dengan memadati ruang tunggu dan loket tiket dengan tujuan sejumlah kota di Jawa Tengah. Selain untuk beristirahat, para pemudik tersebut mengaku hari ini baru tiba di Jakarta maupun kembali ke kampung halaman karena mempersiapkan putra-putri mereka yang akan mulai masuk sekolah pada Senin esok. Sementara itu, pihak Terminal Bus Kalideres memprediksi puncak arus balik libur Nataru akan terjadi pada hari ini hingga malam nanti yang diperkirakan jumlah pemudik mencapai 1.000. Dari Lahat. Lahat. Berapa jam Pak dari sana Pak? Aduh, ya berapa ya? Mungkin sekitar 20 jaman lah. 20 jaman. Pak, kenapa baru pulang hari ini Pak? Karena ya besok sekolah anak tuh. Jadi kemarin liburan ya Pak ya? Ya liburan. Berapa hari Pak di sana Pak? Ya adalah 2 minggu lah Pak. Anak-anak aja berdua. Berdua aja. Anaknya 2, 3. Mbak, kenapa pulang ke kampung Mbak baru hari ini? Ya anaknya maunya sekarang. Jadi di Jakarta ini ngapain, liburan atau gimana? Dia pengen ketemu bapaknya di sini. Oh di sini liburan. Untuk kondisi arus balik di Terminal Kalideres dari jam 1 dini hari sampai pagi ini mungkin sudah sekitar 50 bus yang masuk. Sekarang untuk puncak arus balik sendiri di terminal ini pada hari ini atau kapan Pak? Diperkirakan nanti malam. Selain mempersiapkan posko kesehatan bagi pemudik yang baru saja tiba di Jakarta, pihak Terminal Bus Kalideres juga telah mempersiapkan angkutan malam hari, salah satunya bus ke sejumlah wilayah di Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat, Andi Muryono melaporkan. Lebih dari 44.000 penumpang tiba di Jakarta melalui stasiun di wilayah Daop 1, di antaranya Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen. Berdasarkan data PT KAI, jumlah ini adalah jumlah kedatangan terbanyak selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Manajer Humas Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta, Isvan Henry Toko menyebut, total jumlah kedatangan penumpang mencapai lebih dari 44.000 penumpang. Isvan menyebut 44.000 penumpang yang tiba di Jakarta melalui Stasiun Daop 1 Jakarta merupakan puncak tertinggi arus balik penumpang pada masa libur Nataru 2025. Dengan rincian lebih dari 14.700 penumpang tiba melalui Stasiun Gambir dan sebanyak lebih dari 15.500 penumpang tiba melalui Stasiun Senen. Sedangkan lebih dari 14.500 penumpang yang tiba melalui stasiun lain Daop 1 Jakarta. Untuk kedatangan pada hari ini Minggu tanggal 5 Januari 2025, datang di Stasiun Gambir sebanyak 14.760 penumpang. Kemudian di Stasiun Pasar Senen kedatangan ada sebanyak 15.557 penumpang. Dan stasiun lain wilayah Daop 1 ada 14.559 penumpang. Secara total jumlah kedatangan penumpang hari ini 44.876 penumpang. Untuk puncak kedatangan pada libur Natal dan Tahun Baru 5 Januari 2025 sebanyak 44.876 penumpang. Jadi hari ini 5 Januari 2025 merupakan puncak masa Nataru untuk kedatangan. Manajer Humas Daop 1 Jakarta Isvan juga mengatakan bahwa angka kedatangan akan terus bertambah meningkat, tiket kereta api jarak jauh masih tersedia hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta Pusat, Rahmat Wijaya melaporkan. Pasca libur Natal dan Tahun Baru, kondisi arus penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten ramai lancar. Sebelumnya terjadi antrian puluhan kendaraan pribadi di dermaga eksekutif, namun kini hanya beberapa kendaraan yang hendak menyeberang. Arus penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Kota Cilegon, Banten pasca libur Natal dan Tahun Baru terlihat ramai lancar. Sejumlah area kantong parkir kendaraan di seluruh area dermaga di Penyeberangan Merak, Kota Cilegon, Banten tidak tampak antrian.
Terlihat hanya beberapa unit kendaraan pribadi yang mengantri berjejer menunggu masuk ke dalam kapal di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Selain kendaraan pribadi, penumpang pejalan kaki juga terlihat tidak ada peningkatan. Bahkan, di barisan kursi ruang tunggu penumpang di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, terlihat hanya beberapa penumpang saja. Salah seorang penumpang mengaku memilih pulang dari hari terakhir liburan anak sekolah dan pasca libur Natal dan Tahun Baru supaya kondisi arus penyeberangan lengang dan tidak mengantri. Tidak hanya itu juga, tiket penjualan kapal masih tersedia, sehingga jadwal keberangkatan kapal saat tiba di pelabuhan tidak menunggu lama. Bang, ini dari mana, Bang? Dari Jakarta, Pak. Mau kemana? Mau ke Lampung. Ini jadi mau jemput anak liburan sekolah kayak gimana, ya, Bang? Anak lagi liburan sekolah, jadi saya jemput anak ke sana. Nanti pulang lagi ke Jakarta. Mau masuk sekolah juga, Bang, anak sekolahnya? Iya, mau masuk sekolah. Sementara dari data ASDP Cabang Merak, dari lintasan Bakauheni Merak, total penumpang yang telah menyeberang selama libur Natal dan Tahun Baru sebanyak 36.530 orang, naik 2%. Kendaraan roda 4 mencatat peningkatan 6% menjadi 3.987 unit. Total kendaraan menyeberang mencapai lebih dari 8.000 unit, naik 2%. Dari Cilegon, Banten, Jaya Wirnata, TVRI Jakarta melaporkan. Di tengah persaingan usaha ketat dan terbuka dengan pemanfaatan teknologi, home industri roti yang ada di Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur mampu bertahan 4 tahun ini dengan memberdayakan 25 karyawan yang berasal dari lingkungan sekitar. Berbagai kendala masih menjadi permasalahan serius para pelaku UMKM. Di antaranya harga bahan baku yang terus naik, bunga bank yang tinggi, hingga oknum yang mempersulit para pelaku UMKM. Dukungan para pelaku UMKM agar terus berproduksi dan kembangkan lini usahanya terus dilakukan secara masif oleh Komisi 7 DPR RI. Di Sidoarjo, Jawa Timur, dukungan ini nyata adanya dengan pihak legislator DPR RI meninjau langsung dan mendengar aspirasi keluhan dari pelaku UMKM home industri roti di Desa Pelausan, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo. Berdiri sejak 4 tahun terakhir ini dan telah mempekerjakan 25 karyawan dari warga lokal. Pihak pemilik usaha akui masih banyak persoalan serius agar UMKM roti ini dapat terus berkembang dan berproduksi secara optimal. Hari dan Andika, pemilik UMKM roti, menyebut selain bahan baku yang harganya terus naik, kendala lain terkait bunga bank untuk modal yang tinggi, serta perizinan yang sulit dan oknum-oknum yang mengganggu proses produksi diharapkan bisa diselesaikan dan ditengahi oleh wakil rakyat di DPR RI. Semoga kalau perizinan insya Allah diperlancar ya. Kalau doang sih supaya tidak ada yang pungli-pungli lah di program. Kalau memang kita salah, kita diarahkan kemana, di mana gitu. Berarti saya masih memberikan apresiasi pada beliaunya. Jangan sampai karena dengan adanya UMK yang baru ini yang beliau nggak bisa laksanakan sesuai dengan UMK yang ada di sini, ada yang mempersulit. Ada yang mempersulit macam-macam main-main kepada UMKM yang ada di Sidoarjo. Kita menginginkan UMKM ini bisa berkembang. Dengan dukungan para pelaku UMKM yang menyumbang 61% dari produk domestik regional bruto di tahun 2024 lalu sebesar 21.000 triliun rupiah. Dukungan berbagai pihak dan tidak adanya pihak-pihak yang mempersulit UMKM diharapkan seluruhnya dapat bersinergi agar UMKM terus tumbuh di negeri ini. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% di tahun 2025 yang dicanangkan Presiden Prabowo diharapkan nantinya akan juga terrealisasi dengan dukungan tentunya dari para pelaku UMKM di Indonesia. Dari Sidoarjo, Kristiono melaporkan. Klik Indonesia Petang akan kembali dengan sejumlah informasi lain usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Ke pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih.
Halo Dokter, Senin sampai Kamis pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Anda kembali lagi bersama kami di Klik Indonesia Petang. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku mencatat nilai ekspor Maluku periode November 2024 tercatat 9,38 juta dolar Amerika Serikat. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 15,16% jika dibandingkan dengan periode Oktober lalu. Nilai ekspor Maluku tercatat mengalami peningkatan baik secara month to month atau year to year. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, nilai ekspor Maluku month to month periode November 2024 tercatat mencapai 9,38 juta dolar Amerika Serikat atau mengalami peningkatan sebesar 15,16%. Sementara berdasarkan year on year, nilai ekspor Maluku tercatat mengalami peningkatan sebesar 13,15%. Namun secara kumulatif untuk periode Januari sampai dengan November 2024, nilai ekspor Maluku tercatat sebesar 58,57 dolar Amerika Serikat. Jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023 di periode yang sama. Nilai ekspor Maluku periode November berasal dari dua sektor, yaitu non-migas dan sektor migas, dengan negara tujuan ASEAN dan negara kawasan Asia lainnya. Ekspor non-migas tercatat sebesar 6,43 juta dolar Amerika Serikat yang terdiri dari kelompok ikan dan udang berupa tuna segar dan kepiting hidup dan lain sebagainya. Sementara ekspor migas berupa minyak mentah senilai 2,95 juta dolar Amerika Serikat. Ekspor ke negara ASEAN dilakukan ke Thailand, Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Ekspor kita bulan November melalui Pelabuhan Maluku senilai 9,38 juta US dollar atau naik 15,16% dibanding Oktober 2024. Bila kita lihat secara mantuman dari 8,15 juta US dollar naik 9,38 juta US dollar. Secara year on year juga mengalami kenaikan 13,15% dengan perbandingan 8,29 itu ekspor non-migas. Perlu diketahui kegiatan ekspor dilakukan melalui Pelabuhan Maluku maupun Pelabuhan Luar Maluku. Melalui Pelabuhan Maluku dilakukan dari Pelabuhan Yosudarso, Pelabuhan Bula, dan Bandara Patimura. Berikutnya kami sampaikan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiraan cuaca ini berlaku esok hari di sejumlah kota besar di Indonesia. Ya, informasi perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup jumpa kita di Klik Indonesia Petang hari ini. Akhirnya, saya Maya Karim. Dan saya Adi Priatmoko, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih Anda telah bersama kami, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Selamat malam saudara dan sampai jumpa.
Hai Smart People, ketemu lagi sama saya Vanda Raini, tentunya masih dalam Indonesia Raya, Jelajah Sains. Smart People for Smart Country. Kebun Raya Purwodadi dibangun di atas lahan seluas 85 hektar oleh LGM Baas Backing pada tanggal 30 Januari 1941. Dulunya, Kebun Raya Purwodadi dikelola oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang pada tahun 2021 dilebur menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kebun Raya Purwodadi memiliki 10.840 tanaman koleksi dengan ciri khas tanaman dataran rendah kering. Saat ini, Kebun Raya Purwodadi merupakan ruang kerja bersama bagi 280 sivitas BRIN yang tersebar di seluruh Malang Raya dan Pasuruan. Saat ini, Kebun Raya Purwodadi memiliki ruang kerja, laboratorium, dasar yang terkait penelitian tentang kebun raya, 8 rumah kaca, dan rumah pembibitan. Selain itu, Kebun Raya Purwodadi menghirup udara segar. Di mana setelah melalui riset dan seleksi, terdapat tumbuhan yang berpotensi untuk layanan ekosistem dan